Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raffi bersama tiga rekan saya yang lainnya, yaitu ada Eber, Sifra, dan juga Putri Ayu. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Konsumen dan Pemasaran, kelas Rabu jam 8 pagi, program studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, hari Minggu 8 Juni 2025, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Perceived Scarcity Produk Flash Sale di E-commerce terhadap Impulsive Buying pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester. Boleh di next? Oke, seperti yang kita ketahui ya bahwa pertumbuhan e-commerce di Indonesia itu sendiri sangat-sangat pesat gitu, di mana muncul banyak banget platform-platform e-commerce yang gede gitu, kayak misalnya Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop, di mana masing-masing dari mereka pun semakin agresif gitu dalam menggunakan strategi promosinya masing-masing. Nah, di sini ada salah satu strategi yang paling terkenal gitu, yang namanya adalah flash sale atau uh, yang bisa kita kenal dengan diskon besar-besaran dalam waktu yang terbatas gitu. Di mana flash sale ini itu memicu pembelian impulsif. Kenapa? Karena diskon dan juga batasan waktu ini itu akan memunculkan rasa urgensi dan juga takut kehilangan kesempatan kalau kita itu nggak buru-buru untuk membeli produk yang diinginkan. Nah, maka dari itu di sini konsumen cenderung untuk membeli tanpa berpikir panjang atau tanpa pertimbangan yang dimana kita sebut dengan impulsive buying. Nah, di sini juga dikatakan bahwa mahasiswa itu sangat-sangat rentan gitu ya untuk terkena yang namanya impulsive buying ini karena memang kita itu aktif gitu ya dalam berbelanja online dan juga ada pernyataan bahwa di usia 18 sampai 23 tahun itu mahasiswa dikatakan rentan terhadap yang namanya promosi dan juga pembelian impulsif. Nah, di sini ada suatu istilah yang namanya perceived scarcity, yaitu adalah persepsi tentang uh, kita itu memandang produk itu langka dan juga terbatas gitu, di mana dengan adanya passive scarcity ini akan meningkatkan keinginan kita untuk membeli produk tersebut. Ini juga sejalan dengan penelitian dari Cengis dan Chanel di mana dikatakan bahwa passive scarcity itu berpengaruh terhadap impulsive buying. Nah, untuk studi di luar negeri sendiri dengan topik ini tuh udah cukup banyak, cuman untuk di Indonesia sendiri itu kebanyakan masih fokus di flash sale-nya aja gitu. Jadi belum membahas tentang aspek-aspek psikologis yang mungkin mempengaruhi si flash ininya ini atau pembelian impulsifnya gitu. Yang mana ini kita pilih adalah persis scarcity gitu. Maka dari itu di sini kita melakukan penelitian dengan judul pengaruh persis scarcity produk lifestyle di e-commerce terhadap impulsif buying pada mahasiswa. Boleh di next? Baik, pertama-tama kita akan masuk ke variabel dependensi terlebih dahulu, yaitu impulsive buying. Di sini ada definisi dari impulsive buying, yang dimana berdasarkan definisi yang sudah kami kumpulkan, impulsive buying kami menentukan sebagai perilaku membeli yang dilakukan secara spontan, tanpa perencanaan dan tidak disertai pertimbangan yang rasional. Perilaku ini muncul sebagai respon terhadap dorongan emosional yang kuat dan biasanya terjadi tanpa memikirkan konsekuensi di masa mendatang. Baik, berikut terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku impulsif buying. Yang pertama adalah shopping lifestyle, di mana di sini pola hidup seseorang itu tercerminkan dalam aktivitas orang tersebut, dari minat dan juga pendapatannya. Nah, gaya hidup itu memberi gambaran interaksi manusia dengan lingkungannya dan seluruh pola interaksi tersebut, sehingga dapat menyebabkan impulsif buying. Lalu ada promosi, di mana promosi itu bertujuan menyampaikan informasi tentang produk pada konsumen, dan di sini ditekankan bahwa promosi yang baik itu dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukannya perilaku impulsif buying. Lalu selanjutnya ada diskon, di mana potongan harga yang menjadi murah itu bisa memicu individu untuk melakukan perilaku impulsif buying. Lalu selanjutnya ada perceived scarcity yang menjadi independen variabel kita pada penelitian ini, di mana konsumen itu yang merasa bahwa suatu barang jarang atau limited akan mengalami yang namanya FOMO sehingga dapat memicu impulsif buying. Masih ada faktornya, yaitu ada konformitas, yaitu di mana di sini ditekankan bahwa pengaruh individu lain bisa memicu seorang individu untuk melakukan impulsif buying. Lalu ada kontrol diri yang menemukan bahwa impulsif buying itu berkait dengan sulitnya orang untuk mengontrol dirinya gitu, untuk mengandalkan dirinya untuk tidak membeli sesuatu. Lalu yang terakhir adalah emosi, di mana ditemukan juga bahwa emosi yang baik itu cenderung akan membuat orang lebih terdorong untuk melakukan yang namanya impulsif buying seperti itu. Lalu di sini terdapat aspek dari impulsif buying sendiri ada 4, yaitu adalah spontaneous atau pembelian dilakukan secara spontan tanpa ada pemikiran apapun sebelumnya. Nah, ini maksudnya adalah pembelian itu tidak dilakukan secara hati-hati gitu. Lalu ada no pre-shopping intentions, yang dimana ini artinya adalah pembelian impulsif dilakukan secara tiba-tiba dan tidak ada niat sebelumnya. Jadi dilakukan saat itu juga. Yang dimana itu merupakan kegiatan decided on the spot, yaitu merencanakan pembelian di tempat itu juga. Lalu ada unplanned atau tidak direncanakan. Oke, selanjutnya ada definisi dari perceived scarcity. Perceived scarcity ini adalah suatu persepsi dari konsumen bahwa suatu produk ini terbatas baik dalam jumlah maupun waktu ketersediaannya, sehingga meningkatkan daya tarik produk dan juga mendorong perilaku dari impulsif buying. Persepsi ini bisa muncul secara alami maupun dibentuk secara strategis oleh penjualnya, seperti dengan menciptakan kekurangan pada ukuran ataupun gaya tertentu untuk menunjukkan rasa takut kehilangan kesempatan.
Nah, apa saja sih yang mempengaruhi positive scarcity? Yang pertama ada batasan jumlah atau limited quantity. Ini merujuk pada jumlah produk yang tersedia sangat terbatas, sehingga konsumen akan merasa bahwa kesempatan untuk membeli produk tersebut bisa hilang kapan saja. Dan yang kedua ada keterbatasan waktu atau limited time, yaitu produk yang tersedia hanya dalam jangka waktu tertentu saja, seperti yang tadi disebutkan itu adalah produk flash sale. Yang ketiga ada manipulasi strategi oleh penjual. Yang pertama, seperti penjual target sengaja membuat suatu kondisi kelangkaan melalui persediaan stok atau tampilan produk. Contohnya, seperti produk tidak di-stok meskipun permintaan konsumen tinggi. Yang keempat adalah adanya ancaman terhadap kebebasan konsumen. Saat konsumen merasa kebebasan mereka untuk memilih atau menunda pembelian itu terancam, mereka dapat mengalami reaksi psikologi seperti mendorong perilaku pembelian seperti urgensi, terbaik, atau bahkan holding. Yang kelima ada adanya faktor dari kepribadian konsumen, seperti individu dengan tingkat kompetisi yang tinggi, motivasi belanja yang hedonis, atau bahkan kebutuhan akan keunikan lebih rentan terhadap efek dari positive scarcity. Yang keenam adalah adanya pengaruh emosional atau anticipated regret, yaitu dari positive scarcity ini bisa memicu perasaan takut menyesal di masa depan apabila konsumen tidak membelinya sekarang. Kedua, ada kelompok pemikiran yang menjadi hipotesis. Kelompok pemikiran ini adalah program pasar di e-commerce melakukan diskon besar dalam waktu terbatas yang menciptakan positive scarcity pada konsumen. Persepsi ini bisa memicu rasa urgensi atau FOMO sehingga mendorong perilaku impulsif buying mahasiswa sebagai kelompok usia yang rentan dengan gaya hidup dinamis dan juga akses teknologi yang tinggi cenderung rentan terhadap pengaruh ini. Ketika dihadapkan pada situasi pasar, mereka lebih mudah tergoda untuk membeli secara impulsif karena merasa produk akan segera habis. Dan karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh positif positif terhadap pasar di e-commerce terhadap perilaku di konsumen pada mahasiswa. Selanjutnya ada hipotesis dari dari sebelumnya, kita menentukan hipotesisnya yang pertama adalah HA, yaitu terdapat pengaruh antara positive scarcity produk jasa di e-commerce terhadap perilaku impulsif buying pada mahasiswa. Yang kedua ada HO, yaitu tidak terdapat pengaruh antara positive scarcity produk jasa di e-commerce terhadap perilaku impulsif buying pada mahasiswa. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian kami. Yang pertama yaitu adalah tipe penelitian kami yaitu adalah kuantitatif dengan definisi konseptual dan definisi operasionalnya terlampir. Selanjutnya yaitu untuk subjek penelitian pada penelitian kami menggunakan subjek yaitu adalah mahasiswa yang menggunakan e-commerce. Lalu selanjutnya adalah teknik pengumpulan data yang kami gunakan. Kami menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner yang disebarkan secara online menggunakan Google Form. Untuk analisis data kami menggunakan SPSS 25.0 dengan teknik analisis deskriptif, analisis uji asumsi yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Lalu ada analisis uji korelasi untuk melihat hubungan kedua variabel, serta hasil analisis uji hipotesis dengan analisis regresi berganda. Baik, berikut terdapat gambaran dari subjek penelitian kami. Subjek penelitian ini berjumlah 50 responden dan gambarannya adalah sebagai berikut. Jika berdasarkan jenis kelamin, dari total 50 responden, responden dengan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 42 orang atau mencakup 84% dari seluruh responden, dan dengan jumlah laki-laki yang laki-laki berjumlah sebanyak 8 orang atau mencakup 16% dari seluruh jumlah responden. Berdasarkan semesternya, dari total 50 responden mayoritas merupakan mahasiswa yang sedang menjalankan semester 6, terdiri dari 42%, lalu semester 8 40%, lalu semester 4 sebanyak 10% dan semester 5 sebanyak 8%, dan semester 1 sebanyak 1% saja. Selanjutnya itu adalah hasil analisis dari data penelitian kami. Pertama itu adalah kami menguji asumsi terlebih dahulu pada uji normalitas pada impulsif buying ditemukan bahwa data yang ada pada penelitian kami ini tidak berdistribusi normal karena nilai signifikannya 0,025 kurang dari 0,05 yang merupakan taraf signifikan standar. Lalu adalah analisis uji normalitas pada perceived scarcity. Hasilnya juga tidak terdistribusi normal karena nilai signifikannya 0,023 kurang dari 0,05. Lalu selanjutnya adalah analisis pada uji linearitas. Hasilnya memperlihatkan kalau kedua variabel bersifat linear karena hasil signifikannya kurang dari 0,05.
lalu pada hasil analisis uji korelasi, hasilnya adalah terdapat hubungan antara perceived scarcity dan impulsive buying karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 seperti yang terlampir pada tabel di sampingnya, dan maka kami dapat menguji hipotesis dengan menggunakan analisis uji regresi linear berganda. Untuk hasil analisis regresi linear, kami menghasilkan bahwa nilai signifikansinya adalah 0,0001 kurang dari 0,05, yang berarti HA dalam penelitian kami diterima, maka terdapat pengaruh yang signifikan perceived scarcity terhadap impulsive buying. Dan diketahui bahwa R-square sebesar 0,3305, dan jika dalam bentuk persen menghasilkan 30,5%, yang berarti pengaruh perceived scarcity terhadap impulsive buying pada penelitian ini adalah sebesar 30,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Dan untuk nilai konstantanya dapat dilihat pada tabel di samping, A itu adalah sebesar 4,945 dan nilai koefisien regresinya atau B itu sebesar 0,670. Maka untuk pembuatan persamaan regresi linearnya itu seperti yang terlampir, sehingga dapat disebutkan setiap kali kenaikan satu satuan kali 0,670 pada perceived scarcity mempengaruhi kenaikan pada impulsive buying. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari hasil penelitiannya. Dapat kita lihat di sini bahwa perceived scarcity itu mempengaruhi dari impulsive buying itu sendiri ya, di mana mahasiswa di sini cenderung terdorong untuk melakukan pembelian secara impulsif saat merasa produk dari flash sale itu langka atau terbatas. Nah, ini juga bisa muncul karena adanya rasa takut kehilangan kesempatan, yang mana itu semakin mendorong keputusan belanja yang cepat. Meskipun di sana mahasiswa itu tanpa perencanaan untuk belanja sebelumnya. Nah, kemudian ini juga membuktikan bahwa terdapat kesesuaian antara hasil penelitian juga teori dan juga studi sebelumnya gitu, di mana di sini penelitian kita sejalan dengan teori Zamir, di mana mengatakan bahwa persepsi keterbatasan meningkatkan nilai produk dan juga memicu pembelian itu sendiri. Selanjutnya kita juga konsisten dengan studinya Cheng Cheng tadi, di mana dikatakan bahwa perceived scarcity itu memicu pembelian impulsif atau dikatakan berpengaruh gitu ya. Kemudian ini juga mendukung juga pernyataan dari Anin dan kawan-kawan pada tahun 2008, di mana mengatakan bahwa kita sebagai mahasiswa di rentang usia 18 sampai 23 tahun itu lebih mudah terdorong untuk melakukan impulsive buying dibandingkan kelompok usia lain. Nah, hal ini bisa terjadi juga karena memang konteks mahasiswa di Indonesia sendiri, kita itu mungkin memiliki gaya hidup yang lebih konsumtif dan juga kita memiliki paparan promosi flash sale yang lebih tinggi, di mana dua hal ini itu ketika dikombinasikan itu semakin memunculkan perilaku impulsif buying itu sendiri. Maka dari itu di sini juga mahasiswa itu sering menjadi target utama promosi karena memang mahasiswa itu dikatakan aktif untuk melakukan pembelanjaan online dan juga responsif terhadap diskon yang terbatas. Boleh di next. Kemudian untuk implikasi penelitian di sini ada dua. Bagi pemasar atau pelaku bisnis e-commerce dikatakan bahwa temuan ini menunjukkan gitu ya bahwa menciptakan persepsi kelangkaan itu bisa menjadi strategi promosi yang cukup efektif untuk mendorong penjualan, di mana di sini khususnya adalah mahasiswa untuk menjadi segmen target pasarnya. Nah, tapi di sisi lain untuk perspektif edukatif sendiri, di sini penting banget bagi mahasiswa untuk menyadari bahwa kontrol diri itu penting agar kita itu tidak terpengaruh dengan strategi promosi semacam ini, sehingga kita juga dapat bisa lebih mengontrol dan juga meminimalisir terjadinya impulsive buying. Boleh di next. Selanjutnya ada beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini. Yang pertama adalah jumlah responden yang relatif sedikit. Sampel kita hanya mengambil 50 sampel, 50 responden, yang mana sampel hanya mencerminkan sebagian kecil mahasiswa, sehingga hal ini bisa mempengaruhi generalisasi hasil dari penelitian. Yang kedua adalah dominasi responden perempuan. Bisa dilihat tadi pada demografinya, yaitu mayoritas perempuan, sehingga tidak seimbang gitu antara laki-laki dan perempuan, yang mana faktor dari psikologis dalam perilaku impulsif buying ini bisa berbeda antar jenis kelaminnya. Yang ketiga adalah pengendalian variabel lain. Penelitian ini tidak mengontrol variabel lain seperti kondisi keuangan maupun frekuensi penggunaan e-commerce yang mungkin bisa mempengaruhi perilaku dari impulsif buying. Kemudian jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 responden mahasiswa ditemukan bahwa perceived scarcity dalam program flash sale di e-commerce ini berpengaruh signifikan terhadap perilaku impulsif buying. Dari hasil analisis regresinya itu menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001, yang berarti hipotesis alternatif ini diterima, dan juga nilai koefisien determinasinya sebesar 0,305, yang menunjukkan bahwa 30,5% variasi perilaku impulsif buying dipengaruhi oleh perceived scarcity. Sementara sisanya ini bisa dipengaruhi oleh faktor lain. Yang artinya semakin tinggi persepsi terhadap kelangkaan produk, baik dari sisi waktu maupun kuantitas, semakin besar juga kecenderungan mahasiswa untuk membeli secara impulsif. Boleh di next. Nah, saran yang bisa kami berikan yaitu untuk perguruan tinggi bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dalam menyusun program edukasi. Yang kedua, bisa mengadakan kegiatan seperti seminar atau talkshow dengan tema yang sesuai. Selanjutnya, saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan atau menggunakan variabel lain. Yang ketiga, menggunakan pendekatan lain seperti pendekatan kuantitatif.
Yang ketiga yaitu memodifikasi instrumen dari alat ukur.